Shalom adik-adik Rocky, bagaimana kabarnya nih? Pastinya luar biasa keren dong. Nah, berjumpa lagi bersama Kak Samuel. Hari ini kita akan ibadah Rocky secara online. Sebelum kita memasuki pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus, kakak ajak kalian untuk kita berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih kami akan memulai ibadah Rocky ini secara online Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus dan hadirat-Mu nyata di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Kami siap untuk ibadah Rocky secara online Tuhan. Kami alaskan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayo adik-adik Rocky, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yuk kita sama-sama katakan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kita sambil bertepuk tangan yuk. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu
dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kaulah harapan kami, Tuhan. Haleluya. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami ada di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kakak ajak kalian untuk berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang maha baik, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami minta Roh Kudus untuk menuntun apa yang akan kami dengar dari firman-Mu, dan kami boleh menyadari, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik Rocky. Nah, gimana nih? Udah di minggu kedua. Di minggu kedua ini kita mau belajar seputar pertempuran adalah milik Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak pertempuran milik Tuhan itu apa? Tapi sebelumnya, Abdili mau cerita nih. Bapak Yosua dan Kaleb ini
hidup dengan iman adik-adik, bukan dengan apa yang mereka lihat. Hidup dengan iman itu seperti apa ya? Nah, hidup dengan iman itu berarti Bapak Yosua dan Kaleb hidup berdasarkan apa yang mereka percaya kepada Tuhan, bukan apa yang mereka lihat di dunia ini adik-adik. Keren banget ya Bapak Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb percaya bahwa siapapun musuh yang mereka hadapi, mereka pasti menang karena mereka percaya kepada Tuhan. Nah, untuk kelanjutannya, yuk kita simak video singkat berikut ini. Musa. Ada apa Yosua? Api Tuhan bergerak. Beritahu para imam untuk memberikan tanda kepada semua suku. Kita akan mengikuti tuntunan Tuhan. Kaleb, ada apa? Api Tuhan telah naik. Dia memimpin kita ke tanah perjanjian. Tuhan telah berjanji membawa kita ke tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Bagaimana kita bisa ke sana jika kita tidak mengikutinya? Kita akan berangkat ke tempat yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita mengembara terus tanpa arah yang jelas. Kita mengembara tanpa tujuan dan kita akan kelaparan dalam perjalanan ini. Sekarang kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori, tanah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah. Lihat, di depanmu terbentang tanah itu. Pergilah untuk mendudukinya seperti yang diperintahkan Tuhan. Jangan takut atau khawatir. Tuhan telah memberitahuku, suruhlah beberapa orang untuk mengintai Kanaan. Anak Susiel, anak Gemali, Igal, anak Yusuf, Alti, anak Rafu, Hosea, anak Gemali. Aku belum pernah melihat orang sebesar mereka. Sungguh menakutkan. Kota di sana besar, dengan tembok setinggi langit. Bangsa yang tinggal di situ lebih tinggi dan besar. Beberapa adalah raksasa yang bisa menghancurkan seseorang dengan satu langkah. Nah adik-adik, gimana videonya? Masih ingat kan adik-adik juga kalau Bapak Yosua dan Bapak Kaleb adalah dua orang yang dipilih untuk mengintai bangsa Kanaan. Nah, sama seperti kita hari ini, kita akan belajar tentang pertempuran adalah milik Tuhan. Tapi adik-adik sebelumnya udah tahu belum nih kalau pertempuran itu artinya apa? Nih, Kak Billy kasih tahu ya. Jadi pertempuran adalah perjuangan seseorang atau sebuah kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Seperti di ceritanya, Bapak Yosua dan Bapak Kaleb dan banyak teman-teman mereka juga dipilih untuk mengintai bangsa Kanaan. Nah, mengintai bangsa Kanaan itu bertujuan untuk bangsa Israel kedepannya bakal menduduki atau menguasai bangsa Kanaan. Tapi kan adik-adik udah lihat ya di video, kayak di bangsa Kanaan tuh orangnya besar-besar adik-adik ketimbang Bapak Yosua dan Bapak Kaleb yang ya badannya normal gitu adik-adik. Tapi kan orang-orang di bangsa Kanaan itu badannya besar-besar, mereka itu ketakutan adik-adik. Tapi sekali lagi karena Bapak Yosua dan Bapak Kaleb hidup dengan iman, maka mereka percaya dengan apa yang Tuhan titipkan ke dalam hidup mereka. Karena iman Bapak Yosua dan Bapak Kaleb yang begitu besar hingga mereka pun memerintahkan seluruh bangsa Israel, teman-temannya Bapak Yosua dan Kaleb, untuk sama-sama percaya kepada Tuhan bahwa bangsa Israel ke depannya bisa menguasai bangsa Kanaan. Wah, keren banget ya adik-adik. Jadi akhirnya itu kayak Bapak Yosua dan Bapak Kaleb tuh ngomong ke satu-satu bangsa Israel, "Hey, kita harus percaya, kita harus memiliki iman yang besar untuk dapat menguasai bangsa Kanaan." Walaupun terasa hal tersebut tuh sangat mustahil, tapi mereka tahu bahwa dengan pertolongan Tuhan, mereka pasti menang. Untuk menghadapi pertempuran tersebut, Tuhan gak tinggal diam adik-adik. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, tujuan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah bangsa Israel itu apa ya kira-kira?
Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel untuk melatih. Jadi sebelum berperang, Tuhan melatih dulu bangsa Israel untuk siap menghadapi bangsa Kanaan. Kehadiran Tuhan ini ditandai dengan adanya 3. Yang pertama adanya tabut perjanjian, lalu adanya tiang api, dan adanya tiang awan. Dari 3 tanda kehadiran Tuhan bersama bangsa Israel, masing-masing tanda itu memiliki artinya adik-adik. Tabut perjanjian pada zaman itu melambangkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu tanda-tanda selanjutnya adalah tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan hadir di tengah-tengah bangsa Israel, maka itu melambangkan bahwa bangsa Israel harus segera bergerak dari suatu titik ke titik lainnya. Tetapi ketika tiang api hadir di tengah-tengah bangsa Israel, itu menandakan bahwa bangsa Israel harus segera beristirahat untuk mempersiapkan hari untuk besoknya bisa bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Nah, tapi itu kan pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang, masing-masing tanda tersebut ada juga buat kehidupan kita adik-adik. Seperti contohnya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu melambangkan semangat dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat melewati setiap masalah yang kita hadapi. Lalu tiang api dan tiang awan itu seperti Roh Kudus adik-adik yang selalu menuntun kita dan mengarahkan kita ke jalan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh pertempurannya seperti apa? Pertempuran dalam kehidupan sehari-hari kita itu adik-adik seperti contohnya kita menghadapi rasa takut, menghadapi rasa malu, mungkin menghadapi godaan, dan juga menghadapi intimidasi dari lingkungan sekitar. Nah, bersama dengan Tuhan, kita itu harus bisa dan pasti bisa untuk melewati atau melawan semua pertempuran itu adik-adik. Serahkan semua masalah adik-adik kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang bertempur untuk adik-adik, untuk hidup kita. Tuhan memberikan Roh Kudus ke dalam hidup kita masing-masing sehingga kita dapat mengatasi segala ketakutan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan atas segalanya. Maka dari itu kita harus percaya, serahkan hidup kita kepada Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Adik-adik, super kebenaran minggu ini, pertempuran adalah milik Tuhan. Yuk kita ulang sekali lagi super kebenarannya. Pertempuran adalah milik Tuhan. Nah, adik-adik harus ingat terus ya bahwa pertempuran adalah milik Tuhan. Maka dari itu adik-adik harus serahkan semua pertempuran adik-adik, ketakutan adik-adik, rasa ragu adik-adik, semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertempur untuk kita semua. Super ayat minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yuk adik-adik kita ulang sekali lagi. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi adik-adik jangan khawatir. Serahkan semua hidup adik-adik ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu menuntun dan melindungi adik-adik untuk menggapai semua yang Tuhan inginkan dalam hidup adik-adik. Nah, mungkin sekian adik-adik firman Tuhan untuk Rocky Online kali ini. Selanjutnya adik-adik pasti udah gak sabar mau creative time ya. Tapi sebelum creative time, yuk kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala yang Engkau sampaikan dan Engkau berikan dan Engkau ingatkan lagi kepada hidup kami. Kami ingin selalu menyerahkan hidup kami, rasa takut kami, pertempuran kami Tuhan ke dalam hidup-Mu. Maka dari itu, biarlah Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kami dan membantu kami untuk melakukan segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya creative time. Tapi creative time kali ini kayaknya sedikit berbeda nih adik-adik. Adik-adik inget gak? Bentar lagi udah mau Natal. Nah, pasti adik-adik udah gak sabar banget kan? Karena tahun ini kita bakal Natal onsite. Yeay, pasti seneng banget kan? Kak Billy juga seneng banget. Kita udah 2 tahun ini ya Natalannya online, gak bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Nah, akhirnya di tahun ini kita bakal Natalan bareng sama teman-teman semuanya. Nah, karena itu di Creative Time kali ini Kak Billy mau ngajak adik-adik buat menyanyikan lagu I Have Decided to Follow Jesus. Lagu ini akan ada nih di Natalan nanti. Nah, adik-adik pasti penasaran kan tema Natalnya apa? Tapi kali ini Kak Billy mau nyontohin
satu bagian dari lagu I Have Decided to Follow Jesus. Yuk adik-adik kita dengar sama-sama. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nah, itu tadi adik-adik salah satu contoh atau bagian dari lagu I Have Decided to Follow Jesus. Tugas adik-adik di rumah adalah menyanyikan lagu ini bareng papi mami adik-adik ya. Nah, link lagu ini yang lengkapnya nanti Kak Billy taruh di description, oke? Jangan lupa di-download dan dipelajari lagunya. Dadah! Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan nih. Yuk, kakak ajak kalian untuk memberikan persembahan. Tapi, minta tolong papa mama untuk memberikan persembahannya secara transfer atau bisa scan QR code. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kami dan papa mama kami juga diberkati melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Kita simak sama-sama yuk. Nah, adik-adik, ibadah Rocky hari ini telah selesai. Kakak tunggu kehadiran kalian di minggu depan. God bless you. Dadah.